Masih dengan saya Nicayani. Kali ini kita mau membahas program linear di part yang kedua, yakni menentukan sistem ketidaksamaan yang diketahui daerah penyelesaiannya. Kalau kemarin di bagian yang pertama kita diminta menentukan DP-nya. Nah, ini dibalik. DP-nya yang sudah diketahui, kita diminta menentukan sistem ketidaksamaannya. Oke, nah lalu langkahnya bagaimana? Langkahnya yang pertama yaitu menentukan persamaan garis dari semua garis yang membatasi DP-nya. Jadi harus dilihat daerah penyelesaiannya itu berbentuk apa. Misalkan berbentuk segitiga, maka nanti akan ada 3 pertidaksamaan. Ada bentuknya segi 4, berarti ada 4, begitu seterusnya. Nah, dari persamaan garis itu hanya ada 3 kemungkinan. Garis vertikal, garis horizontal, ataupun miring seperti ini. Kalau garisnya yang vertikal berarti X sama dengan, kalau yang horizontal berarti Y sama dengan. Nah, kalau menyilang kita ingat aja prinsipnya ini. Kalau di sini A, di sini B, AX plus BY sama dengan AB. Nah, supaya lebih mudah itu ingat aja prinsipnya nikung. Kenapa nikung? Ini maksudnya nikung ini. Nih, dia ada di sumbu Y tapi justru berpasangannya dengan sumbu X. Yang B ada di sumbu X malah berpasangannya dengan sumbu Y. Maka saya pakai prinsip nikung. Biasanya kalau pakai prinsip yang aneh-aneh gitu suka cepet ingatnya, ya kan? Oke, lanjut. Lalu langkah yang kedua, menentukan tanda pertidaksamaan. Nah, biasanya kalau DP-nya yang diketahui itu daerah penyelesaiannya yang dikasih arsiran. Nah, prinsipnya yang pertama ini, kalau DP-nya ada di atas garis, berarti pasti tandanya lebih besar sama dengan. Kalau DP-nya ada di bawah garis, berarti dia kurang dari sama dengan. Ya, jangan lupa yang kemarin di bagian yang pertama, kalau garisnya putus-putus, berarti tidak perlu pakai tanda sama dengan. Ya, lebih besar saja atau kurang dari saja. Oke, nah kesepakatannya ini itu tidak berlaku jika ada X atau Y yang negatif. Nah, lalu bagaimana? Kalau misalkan ada X dan Y yang negatif, maka lebih aman gunakan cek titik pada DP. Sekali lagi, cek titik pada DP. Nah, jadi bukan selalu 0,0. Kalau memang 0,0 ada di dalam DP, ya gunakan titik itu. Karena 0,0 itu titik paling mudah. Nah, kemudian setelah dicek titiknya, tadi jangan lupa tinggal kalian beri tanda saja. Nah, supaya menjadi pernyataan yang bernilai benar. Maksudnya seperti apa? Misal 2.3. Berarti supaya dia bernilai benar, kita kasih tanda kurang dari sama dengan. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama. Tentukan sistem ketidaksamaan dari daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, ini gambar yang di bawah. Kalau kita lihat daerah penyelesaiannya ini, nah, bentuknya segitiga. Ada segitiga berarti nanti akan ada 3 pertidaksamaan. Ya. Nah, mau menandai 1, 2, 3-nya bebas, tidak harus yang di sini 1, di sini 2, sini 3, terserah. Misalkan ini saya kasih yang pertama, lalu ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, yang pertama. Nah, di sini 5, di sini 4. Maka ingat tadi ya nikung, ditikung ya. 5x plus 4y sama dengan 20. Ya. Lalu arsirannya atau DP-nya itu di atas. Karena DP-nya itu di atas garis, maka tandanya lebih dari sama dengan. Berarti pertidaksamaan untuk garis yang pertama 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20. Seperti itu. Jelas? Oke, sekarang kita lihat yang garis yang kedua. Garis yang kedua, di sumbu Y ini 4, di sumbu X di sini 8. Ya, berarti kita baca persamaan garis itu 4x plus 8y sama dengan 4 kali 8 berarti 32. Nah, kalau memang bentuk itu bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Kebetulan ini bisa dibagi dengan 4. Kita bagi 4, berarti di sini kita dapat X plus 2Y sama dengan 8. Ya. Lalu
menentukan tandanya. Kita lihat, oh daerah yang diarsir itu yang di bawah atau DP-nya yang di bawah. Berarti tandanya kurang dari sama dengan, sehingga pertidaksamaan untuk garis yang kedua yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Bagaimana? Jelas? Oke. Kita lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga ini garisnya horizontal. Ya. Kalau saya kan lebih suka yang kemarin ya, pakai tegak sama bubuk. Oh, bubuk berarti Y. Nah, karena ini bubuknya di 0, maka Y sama dengan 0. Karena DP-nya atas garis, maka tandanya lebih besar sama dengan. Jadi untuk garis yang ketiga, pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan 0 ya. Sehingga DP untuk soal yang ini sistem pertidaksamaannya adalah seperti ini ya. 1, 2, 3 kita jadikan 1. Gimana? Dan jelas ya? Kalau jelas kita ke contoh yang kedua. Karena tadi kan ada kalau yang negatif bagaimana? Seperti itu. Kita lihat contoh kedua. Nah, contoh yang kedua ini tentukan sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir berikut. Nah, ini. Kalau kita lihat bentuknya segi berapa ini? 1, kita lihat sisi-sisinya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata segi 5. Segi 5 berarti sisinya ada 5. Berarti nanti pasti ada 5 pertidaksamaan. Seperti itu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5-nya. Lihat ini ya. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 itu. Ya. Yang pertama tegak. Tadi kalau tegak berarti kan X sama dengan ya, X sama dengan 0. Daerah penyelesaian di kanan tandanya lebih dari sama dengan. Oke, yang kedua ini garis tidur berarti Y ya, Y sama dengan 0. DP-nya atas berarti dia lebih dari. Oke. Yang ketiga ini ya, yang miring tadi yang nikung, kebetulan ini angkanya sama, kebolak-balik nggak masalah ya. Oke, DP-nya di bawah berarti kurang dari. Oke, yang keempat garisnya tidur juga berarti Y sama dengan, tapi DP-nya di bawah berarti dia Y kurang dari sama dengan. Oke. Nah, yang kelima ini yang ada negatifnya, ada negatif. Berarti kan ini 2 di sini min 5. 2x min 5y sama dengan min 10. Nah, karena ada yang negatif, tadi kan jangan lupa kalau ada negatif, cek titik pada DP. Kebetulan untuk soal yang ini titik 0,0 itu kan ada dalam daerah penyelesaian. Jadi nggak harus 0,0. Misalkan 1,0, 2,0, 3,0. Nah, gitu boleh ya. Nah, ini saya masukin ya. Substitusikan ke persamaan garisnya. 2x min 5y titik-titik min 10. 0 titik-titik min 10. Supaya menjadi pernyataan yang bernilai benar, maka berilah tanda lebih dari sama dengan. Oke, jadi pertidaksamaan untuk garis yang kelima itu 2x min 5y lebih dari sama dengan min 10. Oke. Oh iya, kalau kita lihat bentuk 2 dan bentuk 4 ini kan sebetulnya hampir sama. Nah, karena yang satu Y lebih dari sama dengan 0, yang satu kurang dari sama dengan 0, maka bentuk ini dapat disederhanakan penulisannya jadi 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Sehingga sistem pertidaksamaannya saya tuliskan seperti ini. Jadi ada 4 seperti ini, juga tidak menyalahi aturan. Bagaimana? Jelas kan? Oke. Kalau jelas, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.